Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muayana. Saya kuliah di PJJ PAI UIN Ciberi Suharjati dengan NIM 238113860. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen komunikasi pembelajaran di era digital. Dengan nama Bapak dosen Bapak Hendi Dayat MPD. Di sini membuat videonya dengan tema pentingnya membaca Al-Quran pada anak-anak remaja. Teman-teman, apakah pernah terasa hampa, stres atau mudah terpengaruh hal negatif? Mungkin satu hal yang kurang dalam hidup kita, yaitu membaca Al-Quran. Di video ini saya akan ajak kalian memahami betapa pentingnya membaca Al-Quran terutama bagi remaja pada di era digital kali ini. Ayo ikutin, simak. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wadkurullahi akbar al-ayah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dilaksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan baca Al-Quran adalah lebih besar keutamaannya. Membaca Al-Quran bukan sekedar rutinitas, tapi ibadah yang langsung menghubungkan hati kita kepada Allah Rabbi. Setiap huruf mengandung pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Zaman sekarang, pada anak-anak remaja yang banyak dihadapkan pada stres, tekanan pergaulan, dan godaan media sosial, HP maupun media sosial lainnya, Al-Quran bisa menjadi solusi. Manfaatnya yaitu luar biasa. Untuk yang nomor 1, menenteramkan hati. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Kisah surat Ar-Ra'd ayat 28. Nomor 2, menjauhkan dari maksiat. Hati yang sering diisi dengan Al-Quran akan lebih kuat menolak ajakan perbuatan yang buruk dan maksiat. 3, meningkatkan kecerdasan. Membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran melatih otak dengan memori. Menjadi syarat di akhirat. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca Al-Quran setiap hari, walau hanya 10 menit, hidup kita akan terasa lebih tentram, nyaman, dan aman. Mungkin ada remaja yang bilang, aku belum bisa baca Al-Quran dengan baik, atau aku malas kalau baca Al-Quran sendiri. Tenang, ada tips dari saya sederhana untuk memulai untuk membaca Al-Quran. 1. Sisihkan 5 atau 10 menit setiap selesai sholat. 2. Gunakan aplikasi Al-Quran digital. 3. Ikuti kajian atau halaqah remaja. 4. Targetkan 1 juz dalam 1 bulan. 5. Ajak teman-teman atau membuat grup tilawah. Ingat, Allah tidak melihat hasil akhir, tapi Allah melihat usaha kita. Jangan malu karena terbata-bata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta sulit, baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Teman-temanku semua, Al-Quran bukan hanya kitab kuno yang dibaca saat tertentu. Ia adalah pedoman hidup, obat hati, dan cahaya di masa remaja yang penuh kebingungan. Mulai hari ini, jadikan membaca Al-Quran sebagai kebutuhan, bukan beban. Jangan tunggu pada Ramadan saja, karena setiap hari adalah kesempatan untuk meraih cinta Allah. Yuk kita komitmen untuk membaca Al-Quran minimal 1 halaman setiap hari. Siapa yang mau mulai, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga Allah memudahkan kita semua menjadi Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.